Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama Mr. Hafiz, nama lengkapnya Mr. Hafiz Ibrahim Ahmad. Ini pertemuan pertama kita ya? Iya, Sir. Kelas kita hari ini. Ini kelas jurusan administrasi perkantoran. Iya. Betul. Oke, langsung saja. Siapa nama kamu? Kanyanda. Kanyanda. Iya, Nama lengkapnya? Kanyanda Nasuharti. Apa? Mau dipanggil apa? Kanya. Kanya. Oke. Selanjutnya kamu? Saya dipanggilnya Echa, Iya, nama lengkapnya Echa. Alnitesa Gulsimal Putra. Oke, Kanya dan Echa. Selamat datang di kelas Mr. Hafiz ya. Pertemuan pertama kita hari ini, Mr. ingin mengajarkan kalian mengenai expressing ability and possibility. Oke, Oke, Sir. Nah, kalian berdua tahu apa arti expressing? Mengekspresikan Mengekspresikan, betul. Ability, kemampuan, kemampuan, dan possibility. Apa? kemungkinan, Berarti kalau digabung, kemampuan dan kemungkinan, Mengekspresikan kemampuan serta keinginan. pintar, Kanya pintar banget kamu. Oke. Nah, jadi kenapa materi kita di pertemuan pertama ini diawali dengan materi ini? Kenapa, Karena Sir? dengan menjelaskan, dengan mengekspresikan kemampuan kalian, ya, dan juga kemungkinan yang kalian bisa lakukan, ini tuh penting untuk kalian nanti setelah lulus, terutama jika kalian diterima di kantor-kantor. Kalian itu akan bertemu dengan banyak orang, dengan orang yang beragam. Bisa jadi atasan kalian orang luar negeri yang tidak mengerti, belum mengerti bahasa Indonesia, yang belum paham mengenai budaya bahasa Indonesia, bagaimana cara kita mengucapkan sesuatu. Makanya di kelas bahasa Inggris ini Mr. Hafiz menjelaskan mengenai materi ini, expressing ability. Oke? Oke. Di expressing ability yang perlu kalian pahami adalah bagaimana cara kalian mengutarakan pemikiran kalian, mengutarakan pendapat kalian ketika kalian berkomunikasi dengan Seseorang. sesama Atasan. kalian, atasan, kerabat, siapapun yang nanti ada di kantor. Dan sebenarnya ini juga bukan cuma di kantor doang ya, bisa secara general pun bisa digunakan ilmu ini gitu. Oke, Sir. Ya, jadi yang paling penting skill komunikasi yang akan kita mainkan di sini itu, terutama dalam bahasa Inggris. Hal pertama, kita masuk ke 3 kata yang bisa kalian gunakan untuk Oke. menjelaskan kepada atasan kalian mengenai kemampuan kalian. Yang pertama itu ada can, ya, C-A-N. Lalu ada could, Cool. lalu ada be able to. Ini termasuk kata apa? Model Sir? auxiliary ya, Sir? Auxiliary. Yap, betul, auxiliary. Jadi ini kata penghubung yang bisa kalian gunakan di dalam kalimat yang akan kalian gunakan untuk menjelaskan kemampuan kalian dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, Sir. Can bisa diawali dengan misalnya contoh what can you do? Misalnya si interviewer. Sorry, ini bisa ulang. Jadi aku jelasin konteksnya dulu. Bayangin kalian berada dalam situasi interview. Si HR itu berusaha menanya, kamu tuh bisa apa? Biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Nah, bahasa Inggrisnya itu kan what can you do? What can you manage to do? Oh, Kalian jawabnya I can do blah blah blah. Oh, makanya ada dia can. masuk ability. Ya, betul. Jadi can ini mewakili pemikiran kalian, bagaimana cara kalian mengekspresikan kemampuan kalian. Oke, Sir. Apa ya? I can do 10 push-ups. I can do, Cooking. ya, I can I can do. eat. You can eat. Jangan eat. Jauh konteksnya dari kantoran. I can do. I can Apa sih, type. Sir? Type. Iya, typing. Typing Type komputer fast so fast. gitu ya. Ya. I can type fast. Apalagi coba? I can speak in English so fluent. Influency. Baru bagus. Contohnya bagus. Yang kedua,
ada could. Could. Could ini artinya apa? Bisa. Can artinya apa? Bisa. Terus apa bedanya antara can dan could? Past. Iya, could itu Past. lebih ke past. Can itu lebih ke masa-masa terkini, sir. Atau Oke. mungkin di masa depan. Iya. Oke, right. Sekarang kalau can. Oke, benar. Could bisa dijelaskan mengenai hal-hal yang sudah Lampau. kalian lakukan, yang sudah kalian kerjakan. Jadi gimana ya? Misalnya kalian pernah menciptakan buku. I could make A book. a book About itu. about something gitu. Jadi sesuatu yang kalian sudah bisa kerjakan. Jadi kalian bisa gunakan, ekspresikan could. I could bla bla bla. Gitu. Oke, sir. Nah yang ketiga yang terakhir Be ada able be to. able to. Itu gimana, Betul. sir? Iya, Nggak bedanya ngerti, apa iya, sama sir. can? Could. Be able to artinya aku mampu gitu. Jadi Oh. intinya. Jadi selain aku I bisa, be able to. kalau di Indonesia kan ditranslate ke Indonesia, I be able to, aku mampu mengerjakan. I be I able to itu. Yeah, I able to adapt with the team. I easily adapt with the team. Saya gampang. Bedanya mampu sama bisa. Apa? Bedanya mampu sama bisa mungkin diartikan kepada ketika Aduh, maaf. Sakit. kenapa kamu haus? Batuk-batuk, set Oh, batuk. ya, oke. Jadi mungkin bedanya be able to dan can atau could. Mampu itu ketika kamu bisa menyelesaikan hal yang sudah pasti bisa kamu kerjakan. Kebalik, sorry. Maaf. Oke. Bukan yang pasti bisa kamu kerjakan, tapi yang belum tentu bisa kamu Nah, kerjakan. yang mampu. Iya, gitu. Kalau can dan could itu sudah pasti kamu bisa Pasti. kerjakan, Oke. gitu. Thank you. Sudah kalian catat? Sudah, sir. Oke, next kita bahas Possibility. possibility. Oke. Untuk mengekspresikan possibility, ada dua kata yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah might, Might. Kayak gini. HD. Iya betul. M-I-G-H-T. Terus, Yang terus. kedua may. Ini masih modal auxiliary ya, sir? Mhm. Oke. Nah, pertama kita mulai dari might. Might itu menunjukkan kalau kalian itu bisa, tapi kemungkinannya kecil untuk dilakukan. I might be able to lift 50 kilogram, for example. Aku mungkin bisa ngangkat berat sesuatu yang 50 kilogram, tapi kemungkinannya kecil. Oke. 50. Iya, 50. 50 kilogram maksudnya kemungkinan kalian kecil Bisa, untuk iya. bisa melakukan itu. Kayak misalnya itu. 35% gitu. Iya, gitu ya. betul. Kan pasti kan setiap kali kalian mengangkat sesuatu kalian sadar betul pada diri kalian, ini gue mampunya berapa sih gitu. Ya, sir. Nah, kalau May itu kebalikannya, kemungkinannya itu cukup besar untuk kalian bisa melakukan itu. Gitu. Jadi catat perbedaannya dicoba. Udah, sir. Oke, sudah? Sudah. Jadi May itu apa? May itu bisa, tapi kemungkinannya kecil. Loh. May ya? May. May Kebalik, kemungkinan iya, betul. bisa dan kemungkinannya Kemungkinan besar. Fokus nih pagi-pagi. Gimana sih? Dengar tadi might ya. Iya, betul ya. Iya. Dikira diulang dari awal tadi, sir. Oke, Sorry. misalnya Echa punya kemampuan jago mengetik cepat 10 jari dan Ten finger fingers. typing, ya Iya. kan. Udah pede tuh ditanya, misalnya saya jadi HR, kemampuan kamu apa Ca misalnya? Gitu. I may typing fast. May typing fast, oke. Sebenarnya bisa, tapi masih bisa ditambahkan. Jadi kalimat yang tepat untuk itu, Apa, sir? I may type Type. in In- 10 fingers. Oh, in 10 fingers. Ten finger And fast. fast. Yeah, and fast if you confidence enough, kalau kamu cukup percaya diri gitu Oke, ya. sir. Boleh, sir. Nah, kalau misalnya kamu merasa kurang pede terhadap sesuatu yang bisa kamu lakukan, misalnya tanya, contoh, saya tanya, kayaknya kemampuan yang biasa kamu lakukan itu apa gitu. Kamu bisa beri contoh nggak apa misalnya kemampuan yang kamu punya tapi kamu tidak terlalu pede gitu.
might apa ya, kayak public speaking gitu ya, gimana bilangnya? I might in I may be able to speak Speak in public. Ya, gitu contohnya. tapi kan itu kalau itu ability sir, bukan possibility. Kan ability Tapi kan juga, kemampuannya kemampuan juga. Kemampuannya juga, tapi si Kanya merasa kurang. ragu-ragu kepada dirinya. Ini sebenarnya belum tentu nih gue bisa ngomong di banyak orang gitu. Kanya menggunakan might karena Kanya merasa kemungkinannya kecil untuk bisa public speaking, belum confidence enough. Berarti I might able to gitu sir. Yeah, I might be able to do public speaking. Bilangnya be able to atau able to langsung. Be able to. Untuk struktur kalimatnya, I might be able to. Oke sir. Seperti itu. Oke, langsung kita contoh dialog. Kita Oke. masuk contoh dialog. Tadi kan udah dikasih dikit contoh-contohnya. Coba, aku disuruh pengen kalian bikin satu contoh. Gak usah ditulis, langsung pikirin, kasih tahu. Apa maksudnya Satu contoh dari apa yang udah kita pelajarin, entah itu can, might, may, could, atau be able to. di dalam perkantoran? Iya, I can speak in pokoknya dalam konteks kalian mengekspresikan kemampuan kalian. Gitu. I can confidence in public speaking. Salah I ya sir? can confidence itu strukturnya kurang Salah ya? tepat. Nggak salah tapi kurang tepat. Apa ya? I can do I can paper sheet on Microsoft Excel. Paper sheet itu apa? Maksudnya kayak yang kayak paper sheet tuh kayak yang di Excel gitu kan, kayak ada dokumen-dokumen yang bisa Worksheet. worksheet ya, sorry ya, Worksheet, worksheet. oke. You can do that, oke. Itu masuk, oke. Kalau aja, tadi contohnya apa? Tadi apa saya? I can do. I can Ya, kamu apa? Be able to tadi apa? Be able to, kalau be able to. I be able to speak in 10 language misalnya. Oh, berarti I be able to speak two language. 2 language, oke. Bilingual. Masuk. Yes, bilingual. Maksudnya bukan bilingual ya, tapi Oh, lebih iya, ke iya. struktur Struktur kalimat yang kalimat. kita bahas gitu. Oke. Terang sekali ini. Kita lanjut ke latihan soal. Ya. Wah, Di sini latihan soalnya gampang aja. Saya ingin tahu kalian ini udah paham betul atau belum. oke sir. Jadi saya akan diktekan soal berupa pilihan ganda. Kalian tinggal pilih aja. Oke? Oke. Soal pertama, she fill in the blank speak Japanese fluently. The option is A, Fluent. can't, B, might, C, may. Sir, I wanted to answer. Yeah, A, can. correct. Wih. Kenapa sih? Echa menjawab pertanyaan benar. She can speak Speak Japanese fluently. fluently karena can itu menyatakan dia Bisa. mampu, sudah bisa ya, menguasai, fluent ya. fluent. Iya, jadi dia dengan PD menyatakan dengan kata can. Seperti itu. Oke? Oke sir. Lanjut nomor 2. I fill in the blank go to Jakarta tomorrow, but I'm not sure. Sure. Okay? Ya. The option A, can't, B, may, C, might. Hanya. C might. Okay, I'm not correct. sure. Because The answer is might. I might go to Jakarta tomorrow, but I'm not so sure. I'm not so sure. Because yang tadi udah dijelasin, Kemungkinannya kecil ya. kecil Kecil. untuk dilakukan. Betul. yes sir. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ini bukan. Pilihan ganda. Iya betul. Aku tahu sih. Tadi kan soalnya isian ganda sir. Oh iya. Beda soal Terus berarti terus udah ketebak ya? isian ini bukan gitu sir. Jadi menebak. Oke, let's go. Oke, ini isian. Jadi kalian True false aja sir.
udah lanjut aja lah. Sarnya udah bikin soal. Iya udah bikin soal ini. Gimana sih kamu? Oke, sir, sorry. Oke, jadi soalnya yang pertama, when I was a child, I fill in the blank, ride a bicycle. Cold, sir. Good, Ya, Sebab cold. you're correct. Okay, karena congratulations. karena Echa. sudah pernah dilakukan. Iya, sudah pernah Ah, dilakukan. Nice, kita pintar. Tuh, Oke, kalian sepertinya sudah cukup paham ya untuk mengenai expressing ability, kemampuan kalian. Iya. Nah, Mister harap di sini kalian bisa mengaplikasikannya. Kebalik maaf. Kalian bisa mengaplikasikan ilmu ini di dunia pekerjaan nanti atau juga di luar apapun itu. Nggak ada PR kan ya, Sar? Nggak ada bayar kan, sir? Nah, di sini kita pertemuan pertama, jadi Oh iya. hanya ingin mengetes kemampuan kalian aja. Oke? Oke, sir. Oke, kita sudahi dulu pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih Tanya dan Echa. Sorry balik. Tanya dan Echa telah hadir. Minggu depan hadir lagi ya. Oke, sir. Sampai Senin. Oke. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Pagi. Good morning. Bye.